نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia berupa tulul umur, panjang umur, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban puasa Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi Ramadan ba'da Ramadan, sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Sebagaimana telah kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang kitab Jawahirul Quran karya Al-Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Insyaallah kita sedikit mengulas, tidak kita baca satu persatu, kita sedikit mengulas qiraah fi kitab atau qiraah sari'ah fi kitab, qiraah khatifah fi kitab. Kita membaca ulasan singkat tentang kitab Jawahir Al-Quran karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Cuma sebelumnya marilah kita mengenal siapa Al-Imam Al-Ghazali. Karena banyak sekali yang masih belum mengenal siapa Al-Imam Al-Ghazali atau mendapatkan dari tulisan-tulisan atau postingan-postingan atau video-video yang malah menyudutkan, mendiskreditkan kedudukan Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Padahal Al-Imam Suyuti saja menyebutkan dalam nadhaman beliau Tuhfatul Muhtadin fi Asma'il Mujaddidin, kalau tidak salah, bahwasanya Imam Ghazali termasuk mujaddid abad kelima, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'wah At-Tammah. Maka sudah pantas kiranya kalau kita memulainya dengan mengenal profil Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Kita nukil dari kitab Tasbitul Fuad karya Al-Imam, karya kumpulan karya Al-Syekh Al-Hasawi, Al-Imam Al-Hasawi, menukil perkataan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad alaihi rahmatullah. Supaya kita tahu, karena sekarang ada kesannya ketergesa-gesaan dalam memvonis seorang ulama. Padahal mungkin kalau kita tanyakan apa sudah pernah membaca kitabnya, tidak pernah membaca kitabnya. Hanya dari postingan-postingan, hanya dari video, hanya dari YouTube misalnya. Apakah sudah pernah membaca karya-karya besar Al-Imam Al-Ghazali? Belum pernah. Di sini contohnya Al-Imam Al-Haddad, pengakuan Al-Imam Al-Haddad, kita lihat dari statement-statementnya dari kutub Al-Imam Al-Haddad, kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, seringkali menyinggung karya-karya Imam Al-Ghazali. Di sini disebutkan dalam Ihya, di sini disebutkan Al-Maqsidul Asna fi Asma'il Husna, di sini disebutkan di kitab Faysalut Tafriqah Imam Al-Haddad. Di sini disebutkan di Bidayatul Hidayah, di sini disebutkan di Minhajul Abidin. Apalagi nukilan beliau dari Ihya, bahkan Nasaihid Diniyah disebutkan haknya Ihya. Mari kita dengarkan bagaimana Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, pandangan beliau tentang Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita nukil dari beberapa pernyataan beliau di kitab Tasbitul Fuad. Al-Imam Al-Ghazali Qutbul Ulum, ada penyebutan Qutbul Ulum. Qutbul Ulum, kutubnya ilmu-ilmu. Ini penyebutan sangat mulia untuk Al-Imam Al-Ghazali. Imamuna wa imamu ahli Islam Sayyiduna Al-Ghazali, sampai disebutkan Sayyiduna wa imamuna dalam halaman yang lain, Sayyiduna wa imamuna Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bih. Ini perkataan
Al-Imam Al-Haddad rahimahullah. Bahkan beliau juga menukil karamah yang diberikan oleh Allah kepada Al-Imam Al-Ghazali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi kepada Imam Al-Ghazali. Disebutkan fi tarjamah lil Imam Al-Ghazali an akhi Ahmad. Ini masih dalam kitab Tathbitul Fuad. Diceritakan oleh saudara Imam Ghazali yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Ghazali. Qal lamma wudi'a fi qabrih ra'a yadan tanawalathu min al-lahad wa baqiya farighan laysa fi ahad. Ketika Al-Imam Ahmad menguburkan saudaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, melihat ada tangan yang mengambil jasad Al-Imam Al-Ghazali. Dari lahatnya beliau sudah ada tangan yang menyambut untuk menguburkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini bagaimana supaya kita tidak gampang-gampang memvonis seorang ulama. Bahkan Al-Imam Al-Haddad disebutkan dalam Tathbitul Fuad, hampir apabila ada perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, kalau memang itu pendapat Al-Imam Al-Ghazali, itu yang diambil oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Hanya satu masalah. Hanya ada satu masalah yang beliau tidak mengambil perkataan atau pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Sama sebagaimana disebutkan dalam kitab Qurratul Ain fi Manaqib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Qutb Ahmad bin Zain, murid dari Al-Imam Al-Haddad, juga seperti itu. Ditulis di situ tahqiq Ustadi Ad-Doktor Abdurrahman Taha Al-Habsyi, dikaji ulang kitab itu, ditahqiq kembali oleh guru kita Dr. Abdurrahman Taha Al-Habsyi. Sudah diterbitkan kira-kira tahun 2010, terbit Qurratul Ain fi Manaqib Al-Imam Ahmad bin Zain, ditulis oleh Al-Habib kalau tidak salah Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smilt, murid Al-Imam Al-Haddad kalau tidak salah. Ditulis di situ pendapat-pendapat fikihnya beliau, ikhtiarat fiqhiyahnya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Di situ disebutkan kalau memang ada pendapat ulama kemudian ada pendapat yang berseberangan adalah pendapat Imam Ghazali, aku lebih mengambil pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Kenapa disebutkan oleh Imam Ahmad bin Zain? Karena Imam Ghazali mengumpulkan antara fikih zahir dan fikih batin. Disebutkan dalam kitab Qurratul Ain fi Manaqib Al-Imam Ahmad bin Zain. Juga kita nukil dari tulisan mutaakhirin, ulama mutaakhirin termasuk Ad-Doktor Muhammad Said Ramadan Al-Buti, judulnya Syakhsiyat Istauqafatni. Syakhsiyat Istauqafatni. Ada kira-kira berapa halaman ini, membahas semuanya tentang Imam Ghazali. Hanya saja kita mengambil judul yang penting, yaitu apa? Syahadatu abrazu man tarjamu lahu au tahaddatsu an. Kesaksian ulama-ulama yang menulis biografi Al-Imam Al-Ghazali. Seperti kesaksian Al-Imam Al-Haddad tadi. Qala anhu mu'asirhu Syekh Abdul Ghafir ibn Ismail Al-Farisi, termasuk seorang ulama yang sezaman dengan Al-Imam Al-Ghazali, pernah menceritakan Abu Hamid Al-Ghazali hujjatul Islam wal muslimin. Ini lebih dari profesor doktor, ini lebih dari guru besar. Hujjatul Islam wal muslimin, hujjahnya Islam dan muslimin. Imamu a'immatid din, pemimpin agama. Man lam taral uyun mislah, yang tidak pernah dipandang oleh mata. Lisanan wa bayanan wa nutqan wa khatiran wa zakaan wa tab'an. Lisannya, indahnya tutur katanya, penyampaiannya, kecerdasannya, karakternya. Summa madha fi tarjumah sirati. Wa qala anhu Al-Hafidz Ibn Asakir. Al-Hafidz Ibn Asakir, pengarang kitab Tarikh Dimashq, pengarang kitab Raddu Kadhibil Muftari, pembelaan terhadap Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Al-Hafidz Ibn Asakir
rahimahullah menyebutkan kana hujjatul Islam wal muslimin wa imam a'immatid din, mirip dengan Syekh Abdul Ghafir di atas. Lam taral uyunu mithlahu lisanan wa bayanan wa nutqan wa khatiran wa zaka'an, mirip. Wa tarjamalahu al-Hafidz Adz-Dzahabi, penulis kitab tarikh, penulis kitab Siyar A'lam An-Nubala, al-Hafidz Adz-Dzahabi. Qala asy-Syaikh al-Imam al-Bahr hujjatul Islam ujubatuz zaman. Al-Bahr, lautan ilmu. Ujubatuz zaman, keajaiban zaman. Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali sahibut tasanif wadz-zaka'il mufrid, penulis karya-karya besar, wadz-zaka'il mufrid, dan kecerdasan yang di atas rata-rata, di atas standar sudah. Al-zaka'il mufrid, sangat jenius Al-Imam Al-Ghazali. Wa tarjamalahu Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya paling lengkap biografi Imam Ghazali yang ditulis oleh Imam Abdul Wahhab As-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki, artinya Ibn Subki, pengarang kitab Jam'ul Jawami'. Kalau ayahnya Ali Abdul Kafi As-Subki, Abdul Wahhab Tajuddin Abdul Wahhab Ibn Taqiyuddin Ali Ibn Abdul Kafi As-Subki. Kalau ayahnya penulis kitab Takmilat Al-Majmu' yang disebutkan sudah sampai ke derajat mujtahid sebetulnya beliau, Al-Imam As-Subki Al-Walid. Kalau ini anaknya Al-Imam Ibn Subki Abdul Wahhab Tajuddin dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ada Tabaqat Syafi'iyah yang lain karya Imam Ibn Syuhbah. Faqala hujjatul Islam wa mahajjatud din, mahajjah yakni tariq, mahajjah, tariq, jalan. Hatta allat yutawassalu biha ila daris salam, sampai dikatakan jalan yang mengantarkan orang menuju surga. Jami' ashtatil ulum, arti multi. Jami' ashtatil ulum, multi, segala disiplin ilmu beliau kuasai. Wal mubarriz fil manquli minha wal mafhum, dalam urusan mangqul wal mafhum, yang tersurat dan yang tersihat. Jaratil a'immatu qablahu bisya'win wa lam taqa' minhu bil ghayah wa la waqafa 'inda matlabin wara'a matlab li ashabin nihayat wal bidayah. Tidak bisa dijangkau stadium yang telah dicapai oleh Imam Al-Ghazali. Allah, keutamaan dan Imam Ghazali sudah menyebar di seantero dunia. Kata siapa? Al-Imam As-Subki, ayahnya. Siapa yang memahami kalamnya, pasti dia akan mengetahui bahwasanya Imam Ghazali lebih tinggi daripada namanya. Wasu'ila anhu As-Sayyidul Kabir Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau tadi kalangan para ulama, kalau ini kalangan As-Sufiyah, kalangan Sufiyah. Ditanyakan Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, yaitu murid dari guru dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Abul Abbas Al-Mursi murid dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata Imam Abul Abbas Al-Mursi? Ana asyhadu lahu bis-siddiqiyatil uzma. Aku bersaksi bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali sudah sampai kepada tingkatan kewalian yang namanya As-Siddiqiyatul Kubra atau As-Siddiqiyatul Uzma, yang tidak ada tingkatan kewalian lebih tinggi daripada As-Siddiqiyatul Uzma, kecuali menurut Al-Imam Ibnu Arabi. Beliau menyatakan ada lagi yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Ini sedikit ulasan dari profil Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mudah-mudahan dapat kita pahami siapa sebetulnya pribadi Imam Ghazali. Jangan kita dikarenakan satu artikel, dikarenakan satu tulisan, dikarenakan satu postingan tentang Imam Al-Ghazali, kemudian kita seakan-akan tidak menghargai karya-karya Imam Al-Ghazali. Sekarang kita membaca kitabnya, sedikit ulasan singkat dari kitab Jawahir Al-Quran, Permata Al-Quran. Dari namanya kita sudah bisa meraba isi daripada kitab ini.
Tapi ini termasuk i'jaz ghaibi. Kalau ada biasanya namakan i'jaz ilmi, i'jaz balaghi, kemukjizatan dari sisi sastra. Ini kemukjizatan yang sifatnya ghaib, yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang khusus. Kita baca muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi anna al-Qur'ana huwa al-bahrul muhit. Huwa al-bahrul muhit wa yantawi ala asnafil jawahir wan nafais. Al-Quran sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Haddad, Al-Bahrul Muhit, samudra yang luas, yang memuat permata-permata dan hal-hal yang berharga. Amma ba'd, hamdalillah alladhi huwa fatihatu kull kitab, wassalatu ala rusulihi allati hiya khatimatu kulli khitab. Fa inni unabbihuka ala raqdatik ayyuhal mustarsil fi tilawatika المتخذ دراسة القرآن عملا المتلقف من معانيه ظواهرا وجملا إلى كم تطوف على ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها. Sampai kapan kamu hanya mengitari pantai dari lautan itu, masih belum masuk ke dalam lautan. Sampai kapan kita memahami Al-Quran hanya pantainya saja? Kenapa kamu menjamkan matamu dari gharaib Al-Quran, faedah-faedah yang banyak tidak dipahami oleh orang dalam Al-Quran? Awama kana laka an tarkaba matna lujjatiha, apakah belum datang waktumu untuk kamu mengendarai dan mengarungi samudra itu? Litubsira ajaibaha, supaya kamu melihat keajaiban. Wa tusafira ila jazairiha lijtina'i atayibiha, kamu berangkat ke kepulauan-kepulauan yang ada di lautan itu, kemudian kamu mengambil hal-hal yang mahal di situ. Wataghus fi umqiha, kemudian kamu menyelam dalam kedalaman lautan itu. Fatastaghniya binaili jawahiriha, kemudian kamu mendapatkan kekayaan dengan mendapatkan permata-permatanya. Ini maksudnya Imam Ghazali apa? Kenapa kita hanya berkutat kepada pemahaman zahir? Coba kita gali pemahaman-pemahaman Al-Quran yang masih perlu kita untuk memahaminya, yang masih perlu kita untuk menghayatinya, merenunginya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bahkan di sini beliau menyebutkan, beliau menyarikan yang namanya dirangkum yang namanya Al-Quran, itu disebutkan di sini sirrul Quran walubabuhu al-asfa wa maqsiduhu al-aqsa da'watul ibad ila al-jabbaril ala rabbil akhirati wal ula khaliqis samawati al-ula wal aradina as-sufla wa ma bainahuma ma tahta as-sara falidhalika inhasarat suwarul Quran wa ayatu fi 6 anwa'. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, surat-surat dalam Al-Quran dari 114 surat itu dirangkum mengkerucut dalam 6 anwa'. Ada 6 macam. Salah satu minha hiya sawabiq wal usulul muhimmah wa salah satu hiya rawadif wat tawabi' al mughniyah al mutammimah amal mutammimah. Ada 3 yang pokok. 3 ini yang pokok, sawabiq. Ini yang pokok, yang merupakan prinsip yang penting, yang urgent untuk dipahami. Yang 3 selanjutnya adalah pelengkap saja. 3 ini pokok, yang 3 selanjutnya pelengkap. Yang pertama apa? Ta'riful mad'u ilaih. Amma salasatul muhimmah ta'riful mad'u ilaih. Mengenalkan kita akan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'rifus siratal mustaqim alladzi tajibu mulazamatuhu fis suluki ilaih. Jalan menuju kepada Allah. Nomor 2. Nomor 3, ta'riful hal 'indal wusul ilaih. Mengenalkan kita keadaan ketika kita sampai kepada Allah. 3. Ini yang pokok. Mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita bagaimana caranya sampai kepada Allah, mengenalkan kita bagaimana keadaan orang yang sampai kepada Allah. Ini 3 yang prinsip menurut Al-Imam Al-Ghazali. Amma salasa al-mughni al-mutammim fa ahaduha ta'rif ahwal al-mujibin li da'wa wa ta'ifi sun'illah fihim wa sirri wa maqsudih wa fihim wa sirru wa maqsuduhu at-tashwiq wa at-targhib. Wa ta'rifu ahwal an-nakibin wa nakilin 'anil ijabati wa kayfiyati gam'illahi lahum wa tankilihi lahum wa sirruhu wa maqsuduhu al-i'tibar wa tarhib. Pelengkap yang pertama menceritakan tentang siapa saja yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa maksudnya di sini? Supaya ada targhib, ada dorongan, ada motivasi, ada anjuran supaya kita ikut
mengikuti meniti jalan mereka dan menceritakan keadaan orang-orang yang keluar dari jalur. Supaya apa? Tarhib. Makanya ada istilah at-targhib wa tarhib. Ada kitab karya Al-Imam Al-Mundhiri, At-Targhib wa Tarhib, diikhtisar oleh Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki, Fathul Qaribil Mujib. Hadis-hadis tentang At-Targhib wa Tarhib, isinya anjuran dan ancaman. Wa thaniha hikayatu ahwalil jahidin wa kashfu fadaihihim wa jahlum bil mujadalah wal muhajjah 'ala al-haq. Wa sir huwa maqsudu fi jambil batil al-ifdah wa tanfir wa fi jambil haq al-idahu wa tasbitu wa taghhir. Yang kedua diceritakan cerita membantah, bantahan, isinya adalah bantahan, isinya diskusi dan isinya membantah argumen orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Membongkar kebatilan dan menjauhkan orang dari kebatilan. Fa fi jambil haq, menjelaskan, memantapkan dan mengalahkan yang batil. Wasalisuha, yang ketiga, ta'rifu imarati manazilit tariq wa kaifiyatu atau wa kaifiyati akhdhiz zat wal uhbati wal isti'dad. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita memakmurkan jalan ini, memakmurkan ketika kita di dunia amalannya. Istilahnya apa yang upaya apa yang kita lakukan. Ini tiga. Jadi tiga prinsip. Yang pertama, mengenal Allah, mengenal jalan menuju kepada Allah, keadaan orang yang sampai kepada Allah. Yang kedua, yaitu pelengkap. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama, menceritakan orang yang menceritakan siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Yang kedua, membantah argumen-argumen mereka. Yang ketiga, memakmurkan jalan atau pembekalan supaya kita sampai kepada Allah SWT. Pembekalannya ada tiga ini. 3 dan 3. Fi ta'rifin mad'u ilaih wa huwa syarhu ma'rifatillah ta'ala wa dzalika huwal kibritul ahmar. Mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah belerang merah. Diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali belerang merah. Karena mencakup ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al. Ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat dan ma'rifatul al-af'al. Sampai disebutkan oleh Imam Ghazali di sini bahwasanya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup ketiga-tiganya ini. Allahumma inni a'udzu bi'afwika min iqabik wa a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bika minka. Yang pertama, Allahumma inni a'udzu bi'afwika min iqabik. Ya Allah, aku berlindung kepada maaf darimu dari siksamu. Ini berarti mulahadhatul af'al. Mulahadhatul af'al, af'alullah, perbuatan Allah. Allahumma inni a'udzubika bi'afwika min iqabik wa a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaan. Berarti mulahadhatus sifat, memperhatikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minka, mulahadhatuz zat, zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri ending dari doa itu apa kata Rasulullah SAW? Wa a'udzu biridhaka sakhat wa afu. Allahumma inna a'udzu biridhaka min sakhatik. Kalau versi Al-Imam Al-Haddad di Nasihat Diniyah, Allahumma inna a'udzu biridhaka min sakhatik wa min mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk menghitung pujian yang aku sampaikan keharibaanmu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Disebutkan Imam Ghazali al-i'tiraf bil ajz. Ini menunjukkan kelemahan kita akan makrifat kita kepada Allah. Yang disebutkan dalam ilmu tauhid, wal ajzu an darakil idraki idraku. Ketika kita sudah sampai ke titik kulminasi lemahnya kita dalam menjangkau makrifat Allah, itu sudah dianggap sudah menjangkau. Kalau kita sudah sampai titik kulminasi lemah, itu sudah cukup. Ajiz, lemahnya kita sudah dianggap sudah cukup karena kita tidak mampu. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Bahkan subhanallah, dalam kitab ini diterangkan juga oleh Imam Ghazali dalam kitab ini tentang
ajaib makhlukatillah. Ajaib makhlukatillah. Sebelum ada pembahasan i'jaz ilmi, sebelum ada pembahasan mukjizat sains, beliau sudah membahas tentang nyamuk, beliau sudah membahas tentang penciptaan nyamuk, beliau sudah membahas tentang lebah, semuanya dibahas. Bahkan beliau menyebutkan di dalam kitab ini ada hal-hal yang nanti ilmu-ilmu baru yang beliau ini tahun 505 loh meninggalnya ini. Beliau sudah menyebutkan nanti akan muncul ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru yang mungkin tidak kita ketahui sekarang. Ini dari khatir yang bersih yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada beberapa hal yang kita rangkum dari kitab Jawahir Al-Quran. Ada beberapa hal yang penting. Kita tulis dari karya besar Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bahkan di sini menyebutkan ini ditulis setelah Ihya karena beliau sering menyinggung dalam Ihya. Ini aku sebutkan dalam bab sabar dan bab syukur dalam Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Bahkan lahirnya ilmu kalam, ilmu teologi ini dari salah satu 6 tadi itu. Dari salah satu bagian atau macam surat Al-Quran yang 6 tadi itu, Muhajjatul Kufar. Ada bantahan-bantahan kepada orang-orang yang kafir, orang yang tidak mau beriman, lahirlah ilmu kalam, ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Bahkan beliau menyebutkan qauluhu ta'ala yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Qauluhu ta'ala wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini mengisyaratkan yang namanya ilmu hayat. Kalau sekarang dinamanya ilmu astronomi, ilmu falak. Qauluhu ta'ala alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ini mengisyaratkan kepada ilmu tasyrihil a'dha, ilmu bedah anggota tubuh. Zaman dulu tasyrih. Bahkan yang mempelopori ilmu bedah itu ulama ilmuwan Islam kalau tidak salah namanya Al-Idrisi. Bahkan beliau juga menjelaskan tentang ada makna ruhani di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ironisnya sekarang dipahami oleh beberapa orang yang tidak mengerti sampai mengarah naudzubillah min dzalik kepada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal itu makna ruhani kata Imam Ghazali. Itu makna ruhani yang kemudian ada dua solusi dalam memahaminya. Yang pertama takwil, yang kedua tafwid. Tapi sekarang kita lihat banyak yang mengarah kepada tasbih. Naudzubillah min dzalik. Ada beberapa kata-kata Imam Ghazali yang kita ambil dalam kitab ini. Qauluhu annaka ma dumta rahimahullah, annaka ma dumta fi hadhihi al-hayatid dunya fa anta naim wa inna ma yaghdhatuka ba'da al-maut. Selama kamu ini masih hidup di dunia berarti kamu ini pada hakikatnya tidur, kata Imam Ghazali. An-nasu niyam wa idza matun tabahu. Kalau kamu sudah kapan bangunnya? Ba'dal maut. Ketika kamu sudah mati baru kita tahu kehidupan yang hakikat yaitu ba'dal maut.